Sorry. Di sini kita akan mempresentasikan tentang tugas praktikum basis data kami dari mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Bu Aila Gema Savitri. Oke, kita lanjut aja langsung ke slide-nya. Baik, mungkin ini dokumentasi yang kita sediakan pas kita ngerjain tugasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan latar belakang kasus. Kami memperoleh gambaran bahwa bengkel menghadapi beberapa masalah terkait pengelolaan servis kendaraan. Tidak adanya sistem yang memadai untuk mencatat dan mengolah data servis menyebabkan ketidakakuratan dalam pencatatan, kesulitan dalam mengontrol stok suku cadang, dan kurangnya transparansi informasi antar karyawan bengkel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melanie. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pemodelan. Di sini ada pemodelan konseptual, logikal, dan fisikal. Yang pertama, kita lihat di sini pemodelan konseptual. Model ini itu merepresentasikan hubungan antar entitas dalam sistem secara umum tanpa mendetailkan atributnya. Di sini terdapat 5 entitas utama yaitu pelanggan, kendaraan, servis, suku cadang, dan penggunaan suku cadang. Nah, ini si pelanggan ini itu memiliki kendaraan, lalu kendaraan mendapatkan layanan servis, dan servis memanfaatkan suku cadang yang digunakan dalam proses perbaikan. Lalu selanjutnya model logikal. Nah, di model logikal ini itu lebih mendetail karena sudah tercantum atribut dari setiap entitasnya. Di situ ada pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama, alamat, dan kontak. Lalu kendaraan memiliki ID kendaraan, merek, model, dan nomor plat. Servis mencatat ID servis, ID teknisi, tanggal servis, jenis servis, dan biaya. Lalu suku cadang memiliki ID suku cadang, nama suku cadang, harga, dan stok. Dan terakhir penggunaan suku cadang menyimpan ID penggunaan suku cadang dan jumlah suku cadang yang digunakan. Nah, model ini itu membantu kita memahami informasi yang perlu disimpan dalam database. Lalu selanjutnya ada model fisik. Nah, di model fisik ini itu merupakan implementasi dari model logikal ke dalam database dengan tipe data yang sudah ditentukan. Di sini ada setiap entitas memiliki primary key atau PK yang menjadi identitas uniknya. Lalu ada foreign key atau FK digunakan untuk menghubungkan tabel yang saling terkait. Misalnya, dalam kendaraan, terdapat foreign key pelanggan ID pelanggan yang menghubungkan kendaraan antar pelanggan. Nah, tipe data seperti part chart, number, dan date, itu udah ditentukan di setiap atributnya. Yang pertama yaitu create database. Di sini kita menggunakan atau membuat create database dengan nama Bengkel Ojek Mandiri. Lalu di use. Next. Lalu selanjutnya adalah create table dan juga sekaligus untuk memasukkan constraint. Di sini contohnya adalah membuat table dengan nama kendaraan dengan atribut ID kendaraan, merek, model, nomor plat, dan ID pelanggan. Di sini juga kami menggunakan constraint primary key-nya di ID kendaraan, lalu auto increment, not null, unique di nomor plat agar tidak ada yang sama, lalu not null juga, dan on delete cascade. Nah, on delete cascade adalah sebuah cara di mana kan ini foreign key. Ketika di data induknya itu di tabel pelanggan itu ada data yang dimasukkan lalu akan dihapus satu data itu, maka data yang ada di foreign key-nya atau di ID kendaraan ini, di tabel kendaraan ini juga akan terhapus. Di sini juga ada tabel servis sama seperti sebelumnya, hanya bedanya namanya tabel servis, lalu atributnya seperti itu. Lalu di biaya juga itu ada syarat yaitu biayanya lebih dari sama dengan 0. Dan suku cadang juga sama, diceknya harga dan stok lebih dari sama dengan 0. Baik, jadi selanjutnya ada tabel penggunaan suku cadang. Nah, di tabel penggunaan suku cadang ini digunakan untuk mencatat penggunaan suku cadang dan layanan servis kendaraan. Jadi tabel ini tuh memiliki 4 kolom utama yaitu ID penggunaan suku cadang sebagai primary key dengan auto increment jumlah yang harus lebih dari 0. ID service dan ID suku cadang sebagai foreign key yang terhubung dengan tabel service dan suku cadang. Pada foreign key tersebut menggunakan on delete cascade yang berarti jika data terkait dihapus dari tabel induk, maka data di tabel ini juga akan ikut terhapus. Baik, selanjutnya ada tabel pelanggan. Jadi itu untuk menyimpan data-data pelanggan seperti nama, alamat, dan kontak. Next, jadi di sini tuh ini kita data-data kita lah dibuat kendaraan, buat tabel kendaraan. Next, dan ini tuh tabel buat service sama data. Selanjutnya buat tabel pelanggan, ini datanya. Next, selanjutnya ada data buat tabel suku cadang. Dan yang terakhir itu ada data buat masukin ke tabel penggunaan suku cadang. Oke, yang pertama di sini yaitu tabel informasi dari relasi antar table atau join. Dan di sini yang pertama adalah menampilkan daftar kendaraan beserta nama pemiliknya. Di sini yaitu select K0 nomor plat, K merek, K model, P nama, S pemilik. K di sini merujuk kepada tabel kendaraan dan P merujuk ke tabel pelanggan. Select berikut akan ditampilkan berdasarkan dari kendaraan dan dijoinkan dari tabel pelanggan dengan kolom ID pelanggan.
Dan hasilnya adalah seperti berikut. Lalu lanjut di menampilkan data service. Di sini kita tuh pakai fungsi join ini untuk nampilin ID service, ID teknisi, nomor plat, service, tanggal service, dan biaya. Dimana sama kayak sebelumnya. Dimana kalau S itu dari tabel service dan K itu dari tabel kendaraan. Dimana tabel service di join ke tabel kendaraan. Lalu pada ID kendaraan dan kendaraan.id kendaraan. Jadi nanti tabelnya akan muncul ID service, ID teknisi, nomor plat, jenis service, tanggal service, dan biaya. Oke, selanjutnya di sini untuk menampilkan suku cadang yang digunakan dalam setiap layanan servis dengan menghubungkan 3 tabel menggunakan join juga. Pertama, tabel penggunaan suku cadang berisi data tentang penggunaan suku cadang dalam bentuk suatu servis. Kemudian, query ini menggunakan join untuk menghubungkan tabel suku cadang S melalui kolom ID suku cadang, sehingga bisa mendapatkan nama suku cadang yang digunakan. Selanjutnya, query ini menerapkan join ke tabel service melalui kolom ID service. Lalu, agar dapat menampilkan jenis layanan service ini menggunakan suku cadang tersebut. Dan hasilnya di sini ada tabel penggunaan ID penggunaan suku cadang, nama suku cadang, jumlah, dan jenis servisnya. Oke, selanjutnya ini untuk menampilkan total biaya yang dikeluarkan oleh setiap pelanggan untuk layanan servis kendaraan mereka. Jadi query itu menggunakan join antara tiga tabel. Yang pertama itu ada pelanggan, terus kendaraan, dan terakhir ada servis. Jadi tiga tabel itu dihubungkan menggunakan ID pelanggan pada tabel pelanggan ke ID pelanggan di tabel kendaraan, serta ID kendaraan pada tabel kendaraan ke ID kendaraan di tabel servis. Terus fungsinya buat si sum ini itu digunakan untuk menjumlahkan total biaya servis yang telah dilakukan oleh masing-masing pelanggan. Oke, selanjutnya adalah menggunakan penggunaan causal-where, order by, having, dan operator. Di sini yaitu yang pertama menampilkan servis yang biayanya lebih dari 150. Di sini kita menggunakan causal-where. Contohnya select semua atau select bintang from service. Where biaya lebih dari 150. Artinya kita menampilkan seluruh data, seluruh atribut yang ada di table service dengan biaya yang lebih dari 150.000. Dan hasilnya seperti berikut. Lalu lanjut ke B, itu di sini kita mau menampilkan daftar pelanggan yang alamatnya mengandung kata Bandung. Di sini kita pakai menggunakan clause aware, di mana kalau itu tuh kita ngebuat statement atau kondisi di mana kita munculinnya yang ada kata Bandungnya aja. Terus kita melakukan order by dari nama, jadi diurutin berdasarkan nama. Dan hasilnya akan ada ID pelanggan, nama, alamat, dan kontak, dan sesuai urutannya dari nama. Selanjutnya yaitu bagian C menampilkan daftar suku cadang dengan stoknya kurang dari 30 dan mengurutkan berdasarkan harga tertinggi. Dalam query ini itu menggunakan clause aware karena berfungsi untuk menjaring data sehingga hanya menampilkan suku cadang dengan stok di bawah 30. Setelah itu query ini menggunakan order by untuk mengurutkan hasil berdasarkan harga secara descending atau dari yang tertinggi ke terendah. Dengan cara ini kita bisa dengan mudah melihat suku cadang mana yang stoknya menipis sekaligus mengetahui mana yang memiliki harga paling mahal. Oke, jadi selanjutnya itu yang poin D. Jadi di sini tuh menampilkan jenis servis yang memiliki rata-rata biaya lebih dari 150.000. Query ini mengambil data dari tabel servis, kemudian menggunakan rata-rata biaya menggunakan fungsi average. Terus hasil rata-ratanya dibuatkan hingga 2 angka desimal dengan fungsi round average. Ini ditampilkan sebagai rata-rata transfer biaya. Oke, jadi di sini itu kita akan buat fungsi agregat dalam bentuk view. Yang pertama adalah kita buat dulu view-nya, yaitu misal di sini namanya create view total pendapatan S atau sebagai select sum biaya S total pendapatan from service. Nah, maksudnya di sini kita itu membuat dulu view-nya, lalu si view ini tuh bisa diselect nantinya sebagai kata kunci yang lain agar kita tidak perlu lagi memasukkan atau membuat query lagi jika ingin mendapatkan sesuatu. Misalkan di sini ingin mendapatkan atau menampilkan total pendapatan dari semua servis. Jadi tinggal di select from total pendapatan. Baik, lanjut kita masuk ke yang B, di mana kita tuh di sini bikin tabel virtual jumlah kendaraan pelanggan, di mana kita tuh nge-select dari nama dari tabel pelanggan, terus kita ngitung atau pakai fungsi count ke ID kendaraannya, as jumlah kendaraan dari pelanggan, terus join ke kendaraan, di mana on di ID pelanggan, lalu di sorting atau di group by berdasarkan nama. Jadi nanti munculnya tuh dari di nama dan jumlah kendaraan. Nah di sini tuh kita bikin tabel virtual di mana kalau misalnya kita mau running query-nya atau mau dipanggil lagi, tinggal panggil di jumlah kendaraan pelanggan atau tabel virtual yang tadi kita buat. Selanjutnya, bagian C view harga rata-rata suku cadang menggunakan fungsi agregat. Nah, dalam query ini itu fungsi agregat AVG digunakan untuk menghitung rata-rata harga dari semua suku cadang yang ada di tabel suku cadang. Nah, hasil perhitungan ini itu kemudian disimpan dalam sebuah view bernama rata-rata harga suku cadang. Dengan adanya view ini, pengguna dapat dengan mudah menampilkan rata-rata harga suku cadang kapan saja hanya dengan menggunakan perintah select from rata-rata suku cadang. Lalu nanti akan menampilkan rata-rata harganya. Baik, selanjutnya poin D.
Jadi di sini tuh kita tuh membuat view bernama jumlah servis teknisi yang menampilkan jumlah servis yang dilakukan oleh setiap teknisi. Jadi di query ini mengambil data dari tabel servis, terus dihitung jumlah servisnya untuk setiap teknisi menggunakan fungsi count, terus ditampilkan sebagai jumlah servis. Oke, selanjutnya adalah penggunaan subquery. Subquery di sini artinya adalah ada query di dalam query. Nah, di sini contohnya yang pertama yaitu menampilkan pelanggan yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Select nama from pelanggan artinya menampilkan nama dari tabel pelanggan, where si ID pelanggannya ini in select ID pelanggan from kendaraan, group by ID pelanggan, having count ID kendaraan lebih dari satu. Artinya pelanggan yang memenuhi kriteria yang di where tadi itu baru bisa dimunculkan. Sama aja dengan si nama ini nama yang akan nampil adalah nama yang memiliki kendaraannya lebih dari satu. Lalu lanjut di poin B, yaitu menampilkan jenis servis yang memiliki biaya lebih besar dari rata-rata biaya servis. Seperti yang ditampilkan di komen, jadi kita tuh di sini akan nampilin jenis servis yang memiliki biaya lebih besar dari rata-rata biaya servis, di mana kita tuh pakai fungsi sum atau summary. Di sini kita select dulu jenis servisnya, terus kita count sebagai as atau s jumlah servis dari servis, terus kita order by atau group by dari jenis servis, di mana biayanya itu dari rata-rata biaya tersebut dari rata-rata biaya servis. Nanti itu akan muncul jenis servis dan jumlah servis, di mana yang munculnya itu jenis servis yang di atas rata-rata jumlah biaya servisnya, yaitu ganti ban, wrap servis, ganti aki, dan polish body. Lalu lanjut Ke bagian C ini itu untuk menampilkan layanan servis dengan biaya tertinggi menggunakan subquery. Nah, dalam query ini itu pengguna subquery sangat penting karena memungkinkan kita untuk mengambil nilai maksimum dari kolom biaya dan dalam tabel servis sebelum melakukan pencarian data utama. Nah, si subquery select max biaya from service akan menghitung biaya tertinggi lalu hasilnya digunakan dalam klausa where untuk menampilkan servis yang memiliki biaya sama dengan nilai maksimum tersebut. Lalu nanti akan tampil ID servis, ID teknisi, tanggal servis, jenis servis, biaya, dan ID kendaraan. Oke, selanjutnya di poin D. Jadi di poin D itu kita tuh menampilkan suku cadang yang paling sering digunakan dalam servis. Query ini menggunakan subquery untuk mencari ID suku cadang yang memiliki jumlah penggunaan terbanyak dalam tabel. Di tabel itu tabel penggunaan suku cadang. Terus subquery-nya mengelompokkan data berdasarkan ID suku cadang, lalu mengurutkan hasil berdasarkan jumlah penggunaan dalam urutan descending terbesar ke terkecil. Dan mengambil satu teratas limit 1 yang hasilnya digunakan dalam query utama untuk mengambil seluruh informasi suku cadang dari tabel suku cadang. Oke, yang terakhir adalah membuat user baru dengan akses terbatas. Artinya di sini kita akan membuat user baru yang bisa dibuat oleh kita sendiri aksesnya dan keterbatasannya. Nah, yang pertama yaitu membuat user baru dengan create user bengkel itu sebagai username dan di localhost dengan identified by itu artinya password dengan passwordnya password 123. Yang kedua yaitu memberikan hak akses dengan yang mau kita berikan hak aksesnya apa. Di sini kita menggunakan contohnya yaitu hanya untuk select aja. Kalau misalkan kita mau insert, update, dan delete itu bisa kita tambahkan di grant-nya. Jadi grant select, grant insert, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita coba grant select on pelanggan yaitu tabel pelanggan dan juga tabel service. Lalu di flash privilege artinya itu diverifikasi aksesnya dan di show grant-nya. Di sini untuk mengetahui apakah kita sudah selesai atau sudah berhasil membuat sebuah user baru. Dan di sini sudah selesai. Selanjutnya, nah sekarang kita sudah mencoba masuk sebagai akses sebagai user baru nih. Di sini kita harus use lagi database yang tadi kita udah bikin di user yang induk yaitu use bengkel Ujang Mandiri. Lalu kita coba nih pakai menggunakan atau melakukan operasi yang sebelumnya tidak ada atau tidak diizinkan, tidak diberi akses di sebelumnya. Yaitu misal di sini insert, update, dan delete dan hasilnya akan gagal karena ini tidak ada akses, tidak diberikan akses. Namun ketika di sini mencoba melakukan select itu berhasil karena select itu termasuk ke dalam operasi yang diakses atau diizinkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari semua anggota yang tadi udah presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.